Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Saya anak kelas 11 MIPA 1 absen 36. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang materi yang saya rangkum, yaitu materinya pengertian dari poros maritim, letak dan luas Indonesia, batas Indonesia, serta perkembangan transportasi Indonesia. Poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan instruksi perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu 1. Pembangunan kembali budaya Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan. 3. Komitmen mendorong perkembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan pembangunan tol laut. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. 5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Letak dan luas Indonesia. Secara luas astronomis, luas total Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Sedangkan lautnya saja 3.257.483 km persegi. Daratnya 1.922.570 km persegi. Dampak dari letak astronomis, yaitu Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia disinari matahari sepanjang tahun. Penguapan tinggi sehingga kelembaban udara tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Indonesia memiliki tanah yang subur. Terdapat hutan hujan tropis yang luas dengan nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Sedangkan letak geologis Indonesia adalah berada di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, lempeng Pasifik. Dampak dari letak geologis adalah potensi gempa tinggi, banyak terdapat gunung berapi, tanah subur karena abu vulkanik, keanekaragaman fauna. Letak geografis Indonesia, yaitu terdapat di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak dari letak geografis Indonesia adalah terletak pada posisi silang, akulturasi budaya. Indonesia memiliki angin muson. Terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Batas darat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Malaysia dengan Kalimantan, Papua dengan Papua Nugini, Timur Leste dengan Timur Timur. Batas laut dan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, teritorial 12 mil, ZE 200 mil, landas kontinen, vertikal atau kedalaman kurang lebih 200 meter. Perkembangan jalur transportasi di Indonesia yang sering dijadikan tempat untuk berlayar, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Selat-selat yang digunakan untuk pelayaran, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, serta Selat Lombok. Alki adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai, sehingga dapat terselenggaraan secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. Alki 1, yaitu melewati Selat Sunda, Selat Kalimata, Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan. Alki 2, yaitu melewati Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Alki 3 dibagi menjadi Alki A, Alki B, Alki C. Alki 3A yaitu melewati Laut Sawu, Laut Ombai,
Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Al-Q3b melewati Laut Timur, Selat Leyte, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Al-Q3c melewati Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.